Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Rizka Yanti dan kedua rekan saya yang bernama Rizka Dahara dan Deva Syahira Dwina. Kami dari Prodi Manajemen Universitas Jabal Ghafur. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kami dengan Bapak Husaini Abdullah SAMM selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu tentang sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Di mana pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang peranan sistem informasi dalam bisnis saat ini. Sistem informasi mempunyai peranan penting hampir di seluruh sektor bisnis di dunia. Adapun peranan sistem informasi yang pertama yaitu sistem informasi mendukung bisnis dalam segi operasional, dan yang kedua sistem informasi mendukung bisnis dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga sistem informasi mendukung bisnis untuk meraih profit dan benefit. Adapun pembahasan yang selanjutnya, bagaimana sistem informasi mengubah bisnis saat ini, di mana sistem informasi dapat disebut sebagai dasar bagi jalannya sebuah perusahaan dalam ekonomi, di mana dalam mempercepat arus lalu lintas dalam rantai pasokan. Nah, bisa diperhatikan di lingkungan sekitar kita, di mana kecanggihan internet saat ini banyak yang menggunakan jaringan internet dalam melakukan kegiatan berbisnis, di mana dapat mengubah bisnis menjadi lebih maju. Di mana dengan memanfaatkan jaringan internet, di sini para pembisnis mampu menjual, mengiklankan, dan mampu menawarkan umpan balik dari pelanggan secara online. Adapun materi selanjutnya yaitu hal-hal baru apa saja yang terdapat dalam sistem informasi, di mana kehadiran model sistem informasi baru seperti kemunculan platform digital, mobile, dan layanan perangkat lunak secara online, dan cloud computing. Selanjutnya, tantangan dan peluang globalisasi dunia yang datar, di mana pada tahun 2005 seorang jurnalis bernama Thomas Friedman menulis buku yang sangat berpengaruh yang mendeklarasikan bahwa dunia saat ini telah datar, yang artinya internet dan komunikasi secara global telah menghilangkan sebagian besar keuntungan ekonomis dan budaya terhadap negara berkembang. Dan globalisasi ini mendatangkan tantangan sekaligus peluang bagi organisasi bisnis, di mana pertumbuhan ekonomi pada saat itu di Amerika serta negara industri maju lainnya di Eropa maupun Asia bergantung pada kegiatan ekspor dan impor. Nah, adapun di era globalisasi yang sekarang, yang dimana semua arus komunikasi dan sistem informasi telah berjalan semakin dahsyat. Nah, kita sebagai mahasiswa diharapkan harus bisa lolos dalam tantangan sehingga kita mampu mengambil peluang dalam berbisnis melalui sistem informasi. Lalu apa hubungan globalisasi dengan sistem informasi? Adapun hubungan globalisasi dengan sistem informasi sangat sederhana, di mana seluruh kehadiran internet sebagai tren komunikasi di dunia internasional telah mengurangi biaya operasional dan transaksi bisnis secara global atau dramatis. Atau lebih singkatnya, sistem informasi memungkinkan terjadinya globalisasi. Nah, selanjutnya tujuan bisnis strategi dari sistem informasi, mana saling ketergantungan antara organisasi dengan sistem informasi. Maknanya di sini dalam sistem kontemporer terdapat saling ketergantungan yang berkembang antara sistem informasi perusahaan dan kemampuan bisnis atas sistem informasi tersebut, di mana perusahaan strategi dan proses bisnis membutuhkan perubahan yang meningkatkan dalam perangkat keras, perangkat lunak, database, dan telekomunikasi. Tujuan bisnis strategi dari sistem informasi, yang pertama ada keunggulan profesional, yang kedua ada produk layanan baru dan model bisnis baru. Yang ketiga ada hubungan pelanggan dan pemasok, dan yang keempat ada pengambilan keputusan yang semakin baik, dan yang kelima ada keunggulan kompetitif, dan yang terakhir yaitu adanya kelangsungan usaha. Demikian pembahasan dari saya. Adapun pembahasan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh kedua rekan saya yang bernama Rizka Dahara dan Deva Syahira Dwina. Baiklah, selanjutnya adalah perspektif dalam sistem informasi. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Sistem informasi adalah seperangkat komponen yang bekerja bersama untuk mengelola pemrosesan dan penyimpanan data.
Perannya adalah untuk mendukung aspek-aspek kunci dari menjalankan suatu organisasi seperti komunikasi, pencatatan, pengambilan keputusan, analisis data, dan banyak lagi sebagainya. Sistem informasi berisi informasi-informasi penting mengenai orang-orang, tempat, lokasi, dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi terkait atau lingkungan di sekitarnya. 3 kegiatan dalam sistem informasi, yaitu pertama ada input, kedua output, ketiga pemrosesan. Input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang digunakan. Output adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi yang dibutuhkan. Pemrosesan adalah peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah. Dimensi sistem informasi, yaitu organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Kedua, manajemen adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengerjakan suatu pekerja untuk mencapai tujuan yang sama. 3. Teknologi informasi adalah teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Data dan informasi. Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Informasi. Dalam sistem informasi, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Fungsi sistem informasi. Suatu sistem informasi berisi informasi yang menjadi suatu organisasi beserta lingkungan di sekelilingnya. 3 kegiatan dasar yaitu input, pemrosesan, dan output menghasilkan informasi yang dibutuhkan perusahaan. Umpan balik adalah output yang berasal dari orang yang berkepentingan atau kegiatan dalam organisasi dengan tujuan mengevaluasi dan memperbaiki aktivitas input. Hal-hal yang ikut berperan dalam lingkungan organisasi seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemegang saham, dan badan pembuat peraturan turut berinteraksi dengan organisasi dan sistem informasi yang diterapkan. Organisasi. Dalam organisasi, sistem informasi merupakan bagian yang tak terpisahkan. Unsur penting dalam organisasi adalah orang, struktur, proses bisnis, politik, dan budaya. Organisasi memiliki struktur yang terdiri atas tingkatan dan keahlian yang berbeda-beda. Struktur biaya akan menggambarkan dengan jelas pembagian kerjanya, wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi bisnis. Diatur sebagai sebuah hierarki atau struktur piramida. Tingkatan atas dari hierarki tersebut terdiri atas manajerial, profesional, dan karyawan teknis, sedangkan tingkat rendah terdiri atas pekerja operasional atau pelaksana. Sistem informasi lebih sekadar.
Penggunaan sistem informasi secara efektif memerlukan pemahaman mengenai informasi, manajemen, dan teknologi informasi yang membentuk sistem tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan, pengertian-pengertian dari organisasi, manajemen, dan teknologi informasi. Sebuah sistem informasi memberikan nilai bagi perusahaan sebagai solusi bagi manajemen dan organisasi dalam menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan. Ini bukan sekadar teknologi. Kita dapat melihat dari sudut pandang bisnis, sistem informasi merupakan instrumen penting dalam penciptaan nilai suatu organisasi. Sistem informasi adalah bagian dari rangkaian aktivitas dalam memberikan nilai tambahan dalam perolehan informasi, pengubahan informasi, dan pendistribusian informasi yang digunakan manajer dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memperbaiki kinerja organisasi, dan yang terpenting, meningkatkan keuntungan perusahaan. Rantai nilai informasi. Rantai nilai dalam konsep aktivitas bisnis dalam penciptaan produk atau layanan mulai dari proses perencanaan, proses produksi, distribusi ke konsumen, hingga pelayanan yang setelah pemasaran. Nilai sistem informasi sebagian ditentukan oleh sejauh mana hal tersebut mengarah pada keputusan yang lebih baik, efisiensi yang lebih besar, dan keuntungan yang lebih tinggi. Aset komplementer. Aset komplementer adalah aset-aset yang diperlukan untuk memperoleh nilai dari investasi utama. Riset mengindikasikan yang dengan investasi di bidang aset komplementer, sedangkan perusahaan yang gagal melakukan investasi komplementer menerima tingkat pengambilan lebih kecil atau tidak sama sekali atas investasi di bidang teknologi informasi yang mereka lakukan. Yaitu pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. Aset komplementer sosial, manajemen, dan organisasi yang diperlukan untuk mengoptimalkan tingkat, yaitu aset organisasional, aset manajemen, aset sosial. Pendekatan teknis yaitu pendekatan dalam memahami sistem informasi, menitik beratkan pada model matematis dalam pemahaman sistem informasi. Pendekatan teknis terbagi tiga, yang pertama ilmu komputer, yang kedua ilmu manajemen, yang ketiga riset operasional. Pendekatan perilaku yaitu bagian penting dalam ilmu sistem informasi, berhubungan erat dengan perilaku yang timbul sepanjang proses pengembangan sistem informasi dalam jangka waktu yang panjang. Pendekatan perilaku terbagi menjadi tiga. Yang pertama sosiologi, yang kedua psikologi, yang ketiga ekonomi. Pendekatan sistem sosioteknis yaitu studi mengenai informasi manajemen SIM secara umum, berfokus pada penggunaan sistem informasi berbasis komputer pada organisasi bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah. Pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi yaitu pendekatan teknis dan pendekatan perilaku. Pendekatan teknis antara lain riset operasional, ilmu komputer, sains manajemen, dan satu lagi pendekatan perilaku yaitu sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Perspektif sosioteknis terhadap sistem informasi yaitu teknologi, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, rancangan akhir teknologi. Organisasi, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, rancangan akhir organisasi. Baik, sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.